Setelah awan hitam berkumpul di langit, Tang Zhen pun sontak menyadari bahwa petir surgawi akan segera turun. Dia lalu berbicara kepada Xiaoyan, "Teman muda Yan Xiao, biarkan aku yang mengurus masalah petir ini. Kau bisa beristirahat sejenak untuk memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu." Tepat ketika Tang Zhen akan bertindak, Xiaoyan pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan, "Ketua Lembah Tang, tolong serahkan petir surgawi ini kepadaku." Tentu saja permintaan Xiaoyan itu jelas membuat semua orang merasa heran dan kebingungan. Dengan kekuatan serta kondisinya sangat mustahil baginya untuk menanggung petir surgawi tersebut. Xiaoyan mengabaikan tatapan bingung semua orang. Sesaat kemudian dia lantas mengeluarkan boneka iblis tingkat bumi dari dalam cincin penyimpanannya. Ketika menampung petir surgawi terakhir kali, boneka iblis berhasil mendapatkan peningkatan yang cukup besar. Oleh karenanya, Xiaoyan yakin jika dia menyempurnakannya lagi, kemungkinan daya tempur boneka iblis akan terus meningkat. Tang Zhen tampak cukup terkejut dan tak menyangka selain memiliki api surgawi dan kemampuan memperbaiki pil, Xiaoyan ternyata juga memiliki sebuah boneka iblis kelas Dozong. Hal ini secara alami membuat identitas Xiaoyan menjadi semakin misterius. Meskipun boneka ini cukup kuat, tetapi Tang Zhen masih merasa cemas dan meminta Xiaoyan agar segera memberinya isyarat jika sampai terjadi sesuatu. Xiaoyan perlahan mengangguk. Setelah itu dia lantas memerintahkan boneka iblis untuk pergi menangkal gemuruh petir di langit. Tindakan Xiaoyan itu jelas membuat semua orang semakin dipenuhi rasa ketidakpercayaan. Bagaimanapun petir surgawi yang terbentuk dari pil kelas 7 tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Bahkan ahli sekelas bintang 5 Dozong ke atas saja hampir tidak mampu untuk memblokirnya. Di sisi lain, Huo-Er juga tampak merasa cemas jika boneka iblis tersebut sampai dihancurkan oleh petir surgawi. Maka Xiaoyan selaku pemiliknya tentu akan menerima cedera yang sangat serius. Sementara semua orang dipenuhi kekhawatiran, Xiaoyan justru merasa sangat antusias dan penasaran sebesar apa peningkatan yang akan terjadi pada boneka iblis miliknya. Pada saat ini boneka iblis sudah berada di tingkat bumi dan mampu bersaing dengan para ahli di kelas Dozong. Jika boneka tersebut dapat berevolusi ke tingkat tertinggi, maka kemungkinan besar dia akan mampu menghadapi para ahli di kelas Dozun. Beberapa saat kemudian, gemuruh serta kilatan petir pun tampak berubah menjadi jauh lebih padat. Sambaran petir maha dahsyat pun tiba-tiba melesat dari cakrawala dan mengarah tepat ke lokasi kuali obat berada. Boneka iblis yang tergantung di langit pun dengan cepat memblokir sambaran tersebut. Pada saat ini semua orang bisa menyaksikan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir ke dalam tubuhnya. Pemandangan ini seketika membuat Tang Zhen benar-benar terkejut. Dia tak menyangka boneka iblis akan memiliki kemampuan untuk menyerap energi liar semacam itu. Di saat yang bersamaan, 3 sambaran petir lainnya pun tiba-tiba turun dari langit dan kembali menghantam tubuh boneka iblis milik Xiaoyan. Setelah menyerap begitu banyak energi petir, permukaan tubuh boneka iblis pun tampak menjadi jauh lebih kuat layaknya seorang dewa perang. Menurut penglihatan Xiaoyan, daya tempur boneka iblis saat ini setidaknya berada di bintang 7 Dozong. Selama penyerapan petir surgawi terus berlangsung, peluangnya untuk naik ke kelas Dozun bukanlah hal yang mustahil. Tang Zhen perlahan menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia secara alami merasakan bahwa petaka petir surgawi akan segera berakhir. Selain itu, dia juga masih merasa tidak percaya setelah melihat bahwa selain menyerap energi petir, boneka iblis milik Xiaoyan benar-benar dapat memanfaatkan energi liar tersebut untuk memperkuat tubuh fisiknya. Hal semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui selama hidupnya. Tidak hanya Tang Zhen, seluruh alkemis yang hadir tentu merasakan hal yang sama. Metode yang digunakan Xiaoyan ini benar-benar membuat semua orang tercengang dan tak bisa berkata-kata. Jika berita tersebut sampai menyebar, kemungkinan besar hal ini akan menarik perhatian alkemis di seluruh penjuru benua. Selama seseorang memiliki boneka iblis tersebut, maka dia tidak perlu khawatir tentang masalah petir surgawi ketika memurnikan pil obat ke depannya. Sesaat kemudian, sambaran petir menyerupai naga perak pun tampak melonjak hebat dan menghantam boneka iblis hingga membuatnya terjun bebas ke dinding batu yang ada di tepi alun-alun. Setelah sambaran kuat tersebut, awan hitam di langit pun secara perlahan menyebar sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Tang Zhen pun buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan bertanya, "Teman muda Yan Xiao, apakah kondisimu baik-baik saja?" Xiaoyan perlahan melambaikan tangannya dan memberitahu Tang Zhen agar tidak perlu terlalu cemas. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan kemudian beralih ke boneka iblis yang sebelumnya dihempaskan ke dinding bebatuan. Beberapa kekecewaan pun melintas di mata Xiaoyan. Menurut catatan yang tertulis di dalam gulungan teknik, boneka iblis tingkat langit memiliki tubuh berwarna emas.
Namun karena boneka iblis milik Xiaoyan saat ini masih berwarna perak, hal itu menunjukkan bahwa boneka tersebut masih berada di tingkat bumi. Sepertinya evolusi tersebut tidak sesederhana seperti yang Xiaoyan pikirkan. Tepat ketika Xiaoyan berniat menyimpan boneka iblis, dia secara tidak sengaja menemukan ada corak emas di beberapa bagian. Sukacita pun dengan cepat melonjak di wajah Xiaoyan ketika melihat kilau keemasan ini. Jika di masa depan dia memiliki kesempatan untuk memberikan beberapa petir surgawi, maka boneka iblis akan sepenuhnya berevolusi ke tingkat langit yang setara dengan elit Dozun. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan lantas menyimpan kembali boneka iblis ke dalam cincin penyimpanannya. Tatapannya segera beralih ke arah kuali obat. Terlihat di sana ada sebutir pil bodhisattva api yang telah terbentuk dengan sempurna. Pil setingkat ini pada dasarnya sudah memiliki beberapa kesadaran spiritual yang membuatnya bisa bergerak bebas dan menjauh dari bahaya. Oleh sebab itu, Xiaoyan lantas menyerahkan masalah ini kepada Tang Zhen. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Tang Zhen pun sontak tertawa keras sembari melambaikan tangannya. Dalam sekejap, gaya hisap yang sangat kuat pun menyebar dan langsung menarik kembali pil bodhisattva api yang mencoba kabur dengan mudah. Setelahnya dia lalu memasukkan pil tersebut ke dalam sebuah botol giok berkualitas tinggi. Sambil tersenyum, Tang Zhen lantas menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, "Teman muda Yan Xiao, aku yang lama pasti akan selalu mengingat kebaikanmu ini." Xiaoyan pun mengangguk dan perlahan bergumam, pil obat tingkat 7 ini benar-benar bukan sesuatu yang mudah untuk disempurnakan. Di saat yang bersamaan, pandangan Xiaoyan pun mulai gelap sebelum akhirnya jatuh pingsan. Begitu tersadar, Xiaoyan sudah berada di sebuah ruangan kamar. Pada saat ini, energi spiritual di dalam tubuhnya juga sudah pulih seperti sedia kala. Suara familiar pun tiba-tiba terdengar yang mengatakan, "Bocah, kau sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Sosok yang mengatakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yao Tianhuo. Setelah tertidur cukup lama, kondisi Tianhuo kini juga telah membaik. Alasan dia tidak berani muncul beberapa waktu ini adalah karena ada begitu banyak Master Dozun di sekitar Xiaoyan." Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan lantas bertanya, "Tuan Yao, apakah kekuatanmu sudah pulih ke tingkat Dozun?" Tianhuo pun memberitahu kalau memulihkan kekuatan aslinya sangatlah sulit. Hal itu hanya bisa tercapai jika dia berhasil mendapatkan tubuh fisik yang sesuai. Xiaoyan perlahan tersenyum dan berjanji kepada Tianhuo kalau dia pasti akan segera memurnikan tubuh fisik untuknya dalam waktu singkat. Selama Tianhuo berhasil mendapatkan kembali kekuatan Dozun miliknya, maka hal ini secara alami akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Xiaoyan. Dengan adanya perlindungan dari Master Dozun, dia bisa jauh lebih tenang ketika menjelajahi wilayah dataran tengah ke depannya. Namun di samping itu, Xiaoyan jelas mengerti bahwa memperbaiki tubuh fisik bukanlah hal yang sederhana. Salah satu syaratnya adalah pil penumbuh tulang darah tingkat 7. Jika seseorang membandingkannya, pil obat ini berada di atas pil bodhisattva api. Bahkan dengan berbagai efeknya yang misterius, pil ini bisa dikatakan setara dengan pil tingkat 8. Meskipun Xiaoyan sudah menjadi alkemis tingkat 7, tetapi dia tidak yakin mampu menyempurnakan pil tersebut. Bagaimanapun, kesulitan saat memperbaiki pil setingkat ini adalah sesuatu yang dialami Xiaoyan secara pribadi. Sebelumnya dia berhasil memperbaiki pil api bodhisattva itu semua berkat kerjasama dari semua orang. Jika dia melakukannya sendiri, peluang keberhasilannya tentu sangatlah kecil. Menurut kondisi normal, Xiaoyan seharusnya baru bisa memperbaiki pil ini dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Meski Tianhuo mampu bersabar, tetapi Xiaoyan sendiri jelas tidak bisa menunggu selama itu. Oleh karena itu, dia harus mencari metode lain untuk bisa membantu Tianhuo memperbaiki tubuh fisiknya. Setelah merenung beberapa saat, Xiaoyan lantas menggeledah cincin hitam peninggalan Yalau dan berhasil menemukan sebuah formula obat tingkat 7 yang bernama pil kehidupan Yin Yang. Pil ini memiliki efek misterius yang dapat menyatukan jiwa dan mengembalikan kehidupan seseorang. Selain efeknya yang hampir sama dengan pil tulang darah, pil ini hanya berada di kelas 7 tingkat menengah, sehingga Xiaoyan masih memiliki peluang yang cukup besar untuk menyempurnakan pil tersebut. Selang beberapa waktu, Tianhuo pun berbicara ke arah Xiaoyan. "Kalau begitu, aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Jika kau memiliki waktu, sebaiknya kau segera mempelajari teknik formasi 5 cincin api yang sudah kuajarkan kepadamu sebelumnya. Jika formasi ini berhasil dikuasai, aku jamin daya hancur yang dihasilkan pasti akan sangat mengagumkan." Xiaoyan tampak sedikit bersemangat ketika mendengar hal ini. Bagaimanapun, teknik formasi 5 cincin api merupakan teknik Do kelas tinggi. Kekuatannya sendiri adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan.
Namun permasalahannya adalah teknik ini sangat sulit untuk dikuasai. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya, dia masih kesulitan mengaktifkan bentuk pertama, yaitu roh serigala. Xiaoyan bertanya-tanya berapa banyak roh yang bisa dia ciptakan setelah mencapai kelas Dozong. Tentu saja Xiaoyan jelas mengerti bahwa dibutuhkan 4 jenis api surgawi untuk bisa mengaktifkan formasi 5 cincin api dengan sempurna. Dikarenakan Xiaoyan baru memiliki 3 api surgawi termasuk Bone Chilling Flame, dengan kata lain dia harus mendapatkan api surgawi baru jika ingin mencapai tingkatan tersebut. Setelah mengobrol sejenak dengan Tian Huo, Xiaoyan pun perlahan bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan keluar ruangan. Karena dia telah berhasil membantu Tang Zhen memperbaiki pil bodhisattva api, sudah saatnya untuk mendapatkan teknik 3 perubahan api misterius. Sesampainya di halaman luar, Xiaoyan pun bertemu dengan nona muda Huo'er. Begitu melihat Xiaoyan sudah terbangun, sang nona muda lantas tersenyum dan memperkenalkan diri di hadapan Xiaoyan, sekaligus mengucapkan terima kasih kepadanya. Sikap ramah Huo'er ini secara alami memberikan kesan yang cukup baik di hati Xiaoyan. Selang beberapa waktu, Huo'er lantas memberitahu bahwa ayahnya sudah menunggu Xiaoyan di dalam aula. Sambil menunjukkan jalan, Huo'er pun bertanya kepada Xiaoyan, mengapa dia sangat tertarik dengan teknik 3 perubahan api misterius. Meskipun ayahnya telah memberikan kesempatan, tetapi itu bukan berarti Xiaoyan bisa mendapatkan teknik rahasia tersebut dengan mudah. Mengingat masalah ini jelas akan melibatkan para tetua yang ada di lembah api pembakaran untuk mengambil keputusan akhir. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan pun menjawab bahwa teknik ini sangat cocok dengan metode pelatihannya. Tentu saja di sini Xiaoyan hanya menjawab seperlunya agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa dia sudah memiliki teknik tersebut. Sesaat kemudian mereka pun akhirnya tiba di sebuah aula yang sangat luas. Sesampainya di dalam, pandangan Xiaoyan pun seketika tertuju ke arah kursi pemimpin. Terlihat di sana ada Tang Zhen dan beberapa tetua termasuk Ji Huo yang duduk di sekitarnya. Di bawah atmosfer menekan yang tersebar di seluruh sudut aula, Xiaoyan pun perlahan menangkupkan kedua tangannya. Dengan ekspresi serius, dia lalu memberikan salam penghormatan kepada Tang Zhen sembari mengatakan, "Ketua Lembah Tang, terima kasih atas perhatianmu. Berkat perawatan yang kau berikan, kini kondisiku telah pulih sepenuhnya." Tak berselang lama, tetua ketiga dari lembah api pembakaran yang bernama Wu Chen pun menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, "Karena teman muda Yan Xiao telah berhasil membantu kepala lembah memurnikan pil bodhisattva api, aku yang lama akan mewakili Burning Flame Valley untuk mengucapkan terima kasih kepadamu. Namun teknik 3 perubahan api misterius adalah rahasia Burning Flame Valley yang tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Oleh karenanya, aku harap kau bisa mengubah permintaanmu ini." Wajah Tang Zhen pun seketika tenggelam. Dia lantas berkata, "Tetua ketiga, aku yang lama telah berjanji kepada teman muda Yan Xiao. Apakah kau mencoba untuk membuatku menelan kata-kataku sendiri? Jangan katakan padaku bahwa aku tidak memiliki sedikit pun otoritas di sini." Tetua kedua pun mencoba menenangkan Tang Zhen dan mengatakan bahwa Wu Chen hanya mengikuti aturan yang berlaku. Bahkan jika tetua pertama ada di tempat ini, dia kemungkinan juga akan memikirkan hal yang sama. Selain itu, teman muda Yan Xiao ini terus menutupi wajah aslinya. "Kepala lembah, jangan bilang bahwa kau akan menyerahkan teknik rahasia kita kepada seseorang yang latar belakangnya saja tidak diketahui. Aku pikir tetua kedua sudah menganggapku terlalu berlebihan. Karena kau tidak menyukainya, maka aku akan segera melepaskannya." Setelah mengatakan ini, Xiaoyan pun akhirnya melepas jubah serta dopeng di wajahnya dan menunjukkan penampilan aslinya. Wajah muda Xiaoyan ini jelas membuat seisi aula sangat terkejut. Namun di saat yang bersamaan, tetua kedua tampaknya menyadari sesuatu dan mengatakan, "Beberapa waktu lalu aku sempat melakukan perjalanan ke wilayah utara Central Plains. Pada saat itu aku mendengar ada keributan besar yang terjadi antara seorang pemuda tak dikenal dengan Pavilion Fenglei. Selain berhasil pergi dari markas utama mereka, pemuda ini juga dikabarkan telah mengalahkan Feng Qing'er, sang jenius dari generasi muda. Pemuda asing ini dipanggil dengan nama Xiaoyan. Aku pikir teman muda Yan Xiao ini seharusnya adalah orang yang sama dengan sosok yang sudah membuat keributan besar di wilayah utara." Oke, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 107 part 2-nya. Dan untuk spoiler pembahasan selanjutnya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient.